Selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now. 3 calon juragan akan mempresentasikan usaha dan produk mereka di hadapan para panelis. Perusahaan makanan sehat berbahan dasar sorghum yang affordable. Makanannya sehat, enak. Berwarna kuning alami yang menjadi ciri khas daerah dengan cita rasa unik yang berada di kawasan timur Indonesia. I think enak sambalnya. Kayaknya di mie ayam juga dapet sih ini kayak. Next time kalau mau makan tanpa ini kayaknya ada yang aneh. Tensinya berhasil, jadi turun, darah tingginya rendah. Saya bukan peminum jamu, tapi this is tasty. So congratulations, ini enak. Hari ini ingin menobatkan yang menjadi juragan adalah... Mampukah peserta membuat para panelis terkesan dan berhasil mendapatkan tambahan modal ataupun investasi? Dan ini dia ketiga calon juragan hari ini. Halo pemirsa, selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now Season 3 bersama saya Yohana Margareta. Dan pada hari ini ada 3 calon juragan yang kembali akan mempresentasikan usaha mereka. Tapi sebelum itu saya akan sapa dulu para panelis kita yang ada kali ini di studio. Ada Bapak Reno Barak. Halo Pak Reno, apa kabar? Baik, Mbak. Dan juga ada Bapak Rex Marindo. Apa kabar? Bapak Irwan Musri, Pak Irwan, dan juga ada Ibu Dian Ono, apa kabar? Halo, Mbak. Dan juga ada Bapak Sebastian Togelang yang merupakan founder Rigel Capital and Brandami. Bapak Sebastian, apa kabar? Baik, kita akan mulai untuk peserta yang pertama. Kita serahkan langsung waktu untuk Tom MC Ifle sebagai coach. Silakan Coach Tom. Thank you Yohana. Apa sih bahan dasar untuk membuat kue, kecap, gula yang berasal dari satu tanaman yang luar biasa? Apakah gandum? Bukan. Jagung? Bukan. Padi? Bukan. Namanya adalah sorghum. Tambiaku adalah pelopor sorghum produk pertama di Indonesia yang akan presentasi di Juragan Zaman Now kali ini. Seperti apa kisahnya? Mari kita lihat. Halo, saya Bayu dari Tambiaku. Tambiaku berasal dari bahasa Dayak, artinya nenekku. Kami adalah perusahaan makanan sehat berbahan dasar sorghum yang affordable. Jadi pantas untuk konsumen dan juga cocok untuk petani. Nah, kami sudah berdiri sejak tahun 2016, mungkin sudah hampir 7 tahunan sampai sekarang. Dan tentunya kami mengikuti JJN Season 3 ini, kami bisa lebih mengenalkan lagi produk kami ke masyarakat. Dan tentunya apa sih sorghum itu? Ini adalah tanaman lokal dan kita harus bangga atas tanaman kita. Saya Bayu, saya siap untuk menjadi juragan Zaman Now. Halo, saya Bayu dari Tambiaku. Ini Tambiaku. Tambiaku berasal dari bahasa Dayak yang artinya nenekku, karena ini dedikasi karena nenek kita itu yang ngenalin tanaman sorghumnya ke kita. Dan visi kita menjadi perusahaan makanan sehat berbahan dasar sorghum yang affordable. Jadi pantas untuk petani dan cocok juga untuk konsumen. Nah, kemudian manfaat sorghum apa aja sih? Ada gluten free, low GI, high fiber, dan lain sebagainya. Ini tanaman lokal yang sangat luar biasa ya menurut kita, makanya kita pengen angkat lagi. Nah, kemudian kita udah trusted, kita mungkin udah ada di beberapa supermarket seperti Aeon, ada Food Hall, dan lain sebagainya. Customer segmen kita itu 25 sampai 35 tahunan. Karena kita fokusnya ke ibu-ibu muda, karena ibu-ibu muda itu yang kenalin ya ke anak-anaknya terkait tentang rasa, dan mereka juga harus well educated soal healthy. Nah, ini di Tambiaku Distribution Channel kita masuk dari Aceh sampai Papua melalui jaringan reseller kita dulu awalan. Kemudian kita juga punya jaringan distributor kita juga masukin nanti ke supermarket yang ada di wilayahnya masing-masing.
Nah ini laporan penjualan kita hit di 2023 per Oktober ini itu sekitar 2,5 M something. Apa sih yang kita butuhkan? Sebenarnya kita butuh untuk disupport dari segi ekosistem lokalnya, khususnya petaninya, itu dari bantuan dari Saprodinya. Saprodi ada bibit, ada pupuk, karena petani juga membutuhkan itu, dan pasca panen sebenarnya. Overall kita butuh sekitar 45 jutaan untuk bantu si petani, karena dengan ini juga akan membantu sumber daya kita, source kita. Ketika kita create satu market, artinya kan kita butuh ketersediaan bahan baku itu di situ. Jadi apa yang ditawarkan? Ya, sebenarnya kita menawarkan lebih ke yang kayak tadi, bantuan untuk ke farmersnya. Even itu mau loan, kita juga siap kok untuk pinjam itu, karena kita butuh dari bahan baku sih, penjagaan bahan baku juga, dan kita pengen ekosistem petani ini terus bertumbuh. Kenapa nggak dari nggak dari Tambiaku aja yang bantu petani? Karena kan ini kan plasma, mungkin ke plasma baru kita ya Pak. Mungkin di situ bisa jika Dewan Panelis berkenan bisa dibantu juga di situ. Jadi kalau kita negosiasi bisnis gitu, kita harus jelas objektif yang kita inginkan itu apa. Nah seperti tadi itu tidak jelas sebenarnya. Mau menawarkan kerjasama bisnis kah, equity kah, oh ternyata lebih ke social things ya. Maksudnya lebih ke hibah atau membantu teman-teman petaninya. Bukan nggak bagus, tapi tidak jelas. Tambiaku ini sudah cukup mapan dari segi omset dan juga cash flow itu udah cukup bisa mandiri seharusnya. Jadi angka yang diajukan Tambiaku, dan kalau saya nggak salah itu sebagai hibah ya, itu saya rasa bukan business proposition yang bagus. Kita selalu juga ingin menekankan seni dari deal making itu ya ada dinamikanya gitu, ada give and take, dan semoga kita selalu bisa keluar dengan win-win solution. Jadi Tambiaku ini punya 2 unit bisnis. Yang tadi ditampilkan hanya unit produk yang 2 miliar. Ada lagi unit lain yaitu pertanian dan penjualan bahan baku yang bentuknya plasma. Ini plasma ini kan bukan miliknya mereka. Jadi plasma itu dia membina petani, ngajarin petani untuk bisa menanam sorghum, untuk mau menanam sorghum. Nah produknya diserap oleh ekspor. Nah ini yang sekarang menjadi kesulitan, karena petani itu walaupun dia nggak mau investasi sendiri untuk membeli mesin pipil gitu, supaya karena kan jadi kontaminasi dan seterusnya, pegang tangan itu bisa jadi masalah baru begitu. Sorghum ini udah dikenal di mana aja ya? Tadi bilang jual di luar negeri juga ya? Beberapa kita masuk kayak Shopee Singapura ya, juga ada masuk. Terus juga ada jaringan tadi di luar negeri, sebenarnya ada distributor gitu dari daerah Colorado, dia masukin ke pasarnya dia, karena kita taunya beli putus, dan kita juga ngelayanin ini OEM atau white label. Jadi doing OEM juga ya untuk produk-produk yang lain? Iya, karena kan sekarang juga kita pengembangan ya, kita bikin mie sorghum juga. Sama yang paling gede itu sebenarnya buat sereal sih, sebenarnya lagi pengembangan juga, karena kan kita taunya dari gandum. Sebenarnya ya, intinya sorghum itu substitute gandum aja sih sebenarnya. Karena waktu pas kemarin lagi gandum crisis, ya beberapa perusahaan nasional tuh udah ambil produk kita sebenarnya. Saya ini cancer survivor. Jadi siap, saya sudah mengenal produk sorghum. Cuma saya baru tahu ada kayak popcorn, menarik juga rasanya. Lumayan enak. Jadi I think in terms of diversity of product itu lumayan menarik ya. Saya juga belum lihat kecap manis dari sorghum, juga saya baru tahu sekarang. Kalau kue kan udah cukup agak banyak ya dari sorghum, dari mokaf, dari lain-lain. Jadi menarik sih, karena saya butuh makanan sehat. Jadi saya tadi cek nih, kan di sini ditulis nih Instagramnya Tambiaku. Saya search, banyak banget Tambiaku. Ya, reselleran buah. Tambiaku Depok, Tambiaku Jakarta, Tambiaku Serang, Kalimantan, Bali, Banjarmasin, Blitar, Semarang, Bandung, Bogor, Cirebon, Karawang, SDA, Tangsel, dan lain-lain. Saya cek followersnya 20, 30, dan lain-lain. Ya. Suggestion, you might want to control your resellers. Saya terima sebenarnya, cuman
ketika reseller ini kita buka ya, dan sistem kita udah membuka reseller itu, kita nggak bisa terlalu banyak membatasi orang untuk berjualan. Kita tuh mengatur dari segi harga ecernya aja. Ketika satu penjual menjual harga yang terlalu murah atau terlalu tinggi, makanya kita selalu batasin. Di sana sih lebih ke kebijakan kami. Ketika saya lihat Instagramnya mereka, itu banyak banget. Nah, menurut saya itu akan membingungkan. Pertama, membingungkan pelanggan. Jadi ini yang benar yang mana? Kemudian dia juga jadi tidak bisa mengontrol pesan komunikasi apa yang ada di semuanya itu. Tapi saya lihat timnya, they're very good people here. Yeah. You know, I think bicara ke dalam juga important. Suggestion saya kalau belum. Sebetulnya mereka punya tim yang kuat. Tapi tim yang kuat tidak akan bisa bekerja sama kalau tidak bisa duduk melihat apa goalnya. Dan dari tim itu sebetulnya sangat capable di bidangnya. Jadi saya harapkan mereka bisa lihat untuk belajar struktural daripada just bukan produknya aja, bisnisnya. Tapi penting mempersiapkan planning dan struktur untuk bisa maju. Jadi saya ingin urge untuk banyak perusahaan lihat ke dalam, jangan lihat keluar aja. Oke. Siapa? Baik, terima kasih panelis. Waktu habis dan kita berikan tepuk tangan untuk peserta pertama. Terima kasih juga Coach Tom. Dan itu tadi adalah presentasi dari peserta pertama. Pemirsa, masih ada peserta lain yang nanti akan mempresentasikan usaha dan juga karyanya. Nah, kita akan jeda dulu, sesaat lagi Juragan Zaman Now Season 3 masih akan kembali. Jadi pertanyaan ini kan. Ya, lumayan ya, nervous karena kan ketemu orang-orang besar ya di depan saya. Jadi bawaannya pengen cepat selesai sebenarnya. Kalau berbicara potensi, menurut saya semakin hari trennya itu semakin membutuhkan makanan yang menyehatkan tetapi enak. Nah, sorghum ini sebetulnya bahan pengganti gandum. Kalau nggak ada gandum, semua bisa dipakai, bisa diganti menggunakan sorghum. Didukung oleh